Halo dulur, selamat datang di Manchester United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru terkait situasi mendekati bursa transfer musim panas mendatang. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Liam Delap adalah target striker nomor 1 untuk Manchester United musim panas ini. Berita ini dikonfirmasi oleh David Ornstein. Ya, gimana ya? Sebetulnya kan Liam Delap ini kalau kita sudah membahas dari video-video sebelumnya, pemain ini kan harusnya jadi opsi terakhir ya bagi Manchester United. Kalau sudah David Ornstein yang memberitakan ini, ya sepertinya memang Liam Delap ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk didatangkan ke Manchester United. Pakai katok dulu. Ayo pakai katok dulu, nanti baru kesini. Jangan. Tapi kalau kita bicara soal Liam Delap, ini kan striker yang masih sangat muda juga ya, berusia 22 tahun. Memang sudah memiliki pengalaman di kompetisi Premier League. Tapi kan ketika bersama Ipswich, tim yang akan terdegradasi, selama 32 penampilan dia hanya memberikan kontribusi 12 gol dan 2 assist. Menurutku ya ini torehan yang nggak berbeda jauh dengan Rasmus Højlund gitu loh di musim kemarin. Secara statistik bahkan apa ya, kalau kita coba bandingkan dengan striker yang ada di Manchester United ya, antara Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, ini ya secara statistik cukup berbeda ya. Bahkan di sini kita bisa melihat kalau kita bandingkan dengan striker Manchester United, sebetulnya Liam Delap ini unggul dari sisi duel-duel udara, gol non penalti, dan juga XG-nya lebih unggul. Selain itu dari sisi menyerangnya ya Liam Delap cukup diunggulkan ya. Sedangkan kalau kita lihat dari statistik yang ada, sebetulnya yang menarik adalah Rasmus Højlund ini memang ya jelek dari semua aspek gitu loh. Semua aspek ini sangat jelek, bahkan dibandingkan Joshua Zirkzee ya. Joshua Zirkzee itu masih bagus di penerimaan passing dan passing di dalam kotak penalti. Itu menunjukkan bahwa ya Joshua Zirkzee sebagai sebuah tim masih memberikan kontribusi daripada Rasmus Højlund yang semua aspek ini sangat jelek gitu loh, nggak ada hal yang ditonjolkan. Nah, dari perbandingan statistik tadi bisa kita lihat bahwa memang Liam Delap secara kualitas tentu lebih bagus dengan striker yang dimiliki Manchester United saat ini. Tapi apakah hal itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mana Manchester United selalu kesulitan dalam mencetak gol di setiap pertandingan? Ya belum tentu. Rasmus Højlund pun di musim pertamanya ya cukup bagus meskipun nggak sebagus itu. Tapi di musim berikutnya ya flop. Pada akhirnya apa? Ya striker-striker muda ini secara mentalitas masih belum teruji. Meskipun Liam Delap ini sudah memiliki pengalaman di Premier League dan salah satu keunggulannya adalah ya body balance-nya, etos kerjanya, finishingnya juga lebih bagus dibandingkan Rasmus Højlund. Tapi ya aku berharap striker lain yang lebih berpengalaman dibandingkan Liam Delap. Tapi sepertinya Manchester United mengapa memilih Liam Delap, karena masalah utama adalah faktor di financial management. Dan kalau kita lihat klausul degradasi dari Liam Delap ini itu hanya sebesar 30 juta pound sterling. Nah, harga yang menurutku sangat murah untuk seorang striker, bahkan separuh harga dari Rasmus Højlund ya. Dengan kualitas yang harusnya lebih bagus dibandingkan Højlund. Ya nggak apa-apa kalaupun memang Liam Delap yang pada akhirnya didatangkan ke Manchester United, meskipun ya jujur aja kita semua sebagai fans selalu berharap untuk striker ini harus yang lebih matang, yang lebih berpengalaman. Kita sudah sering membahas hal itu. Tapi kalau pada akhirnya Liam Delap ya mungkin pihak manajemen tahu yang terbaik bagi tim. Tapi dari sini kalau benar-benar didatangkan, aku berharap sih ini jangan sampai jadi pembelian yang salah bagi manajemen yang berujung pada penyesalan di kemudian hari. Oke, kita masuk ke berita berikutnya.
Prioritas Manchester United musim panas ini adalah seorang penyerang. Matheus Cunha menjadi fokus utama untuk posisi nomor 10 dan Liam Delap menjadi target penyerang utama. Keuangan sudah siap bagi United untuk melakukan transaksi yang mereka inginkan. Mereka tidak akan bergantung pada sepak bola Eropa atau penjualan pemain. Kalau kita lihat dari berita tadi, sepertinya memang Manchester United sudah menyiapkan dana yang cukup untuk mendatangkan 2 pemain baru, terlepas ada penjualan pemain atau enggak. Karena di beberapa hari terakhir kan Manchester United masih kesulitan dari sisi keuangan ya, perlu menjual Rashford, Anthony, Jadon Sancho, baru bisa mendatangkan pemain baru. Bahkan rumor Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho pun kembali mencuat. Karena apa? Karena Manchester United butuh penjualan banyak pemain demi merombak ulang skuad yang ada di Manchester United saat ini. Tapi kalau kita melihat dari informasi yang diberikan oleh David Ornstein, ya sepertinya untuk kondisi keuangan dalam mendatangkan 2 pemain baru bisa dibilang masih aman gitu loh. Karena yang aku lihat sepertinya Manchester United ini tidak mau kehilangan lagi target utamanya di bursa transfer musim panas mendatang. Karena di bursa transfer musim panas itu Manchester United selalu sibuk, entah menjual pemain, entah mendatangkan pemain. Itu banyak sekali pemain-pemain yang dijual dan banyak sekali pemain yang didatangkan. Nah, untuk target utama ini sepertinya Manchester United nggak pengen kehilangan gitu loh. Yo, jangan main kabel olor, itu berbahaya. Di sini aja loh, di sini. Nah, seperti ini di sini. Karena kalau kita lihat Matheus Cunha ini kan mengapa jadi target utama bagi Manchester United, karena pemain ini ya itu sangat efektif untuk mengisi peran attacking midfielder, yang mana di Wolves itu pelatihnya juga menerapkan skema yang sama. Nah, kamu kesetrum temenan loh. Yang mana harapannya ketika didatangkan ke Manchester United, Matheus Cunha ini tidak perlu adaptasi terlalu lama dengan skema Ruben Amorim dan bisa cepat nyetel dengan kebutuhan bagi tim. Sedangkan untuk Liam Delap, ya satu-satunya striker dengan harga termurah yang bisa didapatkan oleh Manchester United. Agak riuh ya teman-teman ya, karena si bocil ini sudah tahu kabel olor ada lampu indikatornya terus pengen dipegang terus, repot. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United telah menanyakan situasi tentang Alex Baena dari Villarreal. Di lain sisi, Atletico Madrid pemain ini dapat dikontrak dengan mudah musim panas mendatang. Sebenarnya berita ini masih terlalu baru juga untuk dikonfirmasi kebenarannya. Pasalnya Alex Baena ini memang sudah lebih dulu diincar oleh Atletico Madrid. Tapi kalau kita bicara soal Alex Baena ini kan menarik juga ya untuk sedikit diulas. Pasalnya pemain ini juga masih sangat muda, 23 tahun kalau nggak salah. Memang produk dari Villarreal itu sendiri, dan dari 27 penampilan sebetulnya pemain ini sudah memberikan kontribusi 6 gol dan 7 assist. Sedangkan kalau kita lihat posisi yang sering dimainkan, nah Alex Baena ini cukup versatile teman-teman. Dia bisa diplot sebagai attacking midfielder, ya winger kanan, left midfielder, striker, bahkan seorang defensive midfielder. Ini sangat sangat serba bisa pemain ini. Siapa Alex Baena ini? Sedangkan kalau kita kembali ke kebutuhan Manchester United, ya Manchester United itu masih membutuhkan pemain kreatif untuk mengisi lini tengah, yang mana ya Christian Eriksen akan hengkang musim panas mendatang. Terus kita juga tidak bisa selamanya mengandalkan peran dari Bruno. Secara usia juga tidak muda, meskipun dia pemain paling konsisten, tetap lini tengah perlu adanya regenerasi pemain. Tapi kita lihat saja ya ke depannya, ataukah memang diincar Alex Baena ini atau hanya sebatas rumor belaka. Ya kita nikmati berita-berita yang ada menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Oke, itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.